Hai, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Widya Stefani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika perkantoran. Etika itu merupakan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang merupakan pedoman hidup yang benar dan biasanya akan membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku. Dan pada saat ini kita akan specifically berbicara tentang perkantoran. Sebelum itu kita mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di sini semua. And then kita mau mengenal kata dasar dari etika perkantoran. Asal kata etika menurut bahasa, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan tentang keluhuran budi baik dan buruk. Lalu di sini ada asal kata kantor. Kantor merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu kantor, yang berarti sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Lalu inti dari etika perkantoran itu sendiri apa sih sebenarnya? Ini dia, the master key, time, performance, and appearance. Time sendiri itu bermakna kita harus berusaha mengoptimalkan pemakaian waktu ketika mengerjakan sesuatu, terutama di kantor ya. Karena banyak banget mungkin pegawai-pegawai yang waktunya itu suka datang berlambat atau datang tidak sesuai dengan peraturan kantor. Lalu di sini ada performance. Performance sendiri itu di sini adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan, baik dalam hal mutu maupun hasilnya. Jadi di sini time dan performance itu punya relasi ya. Jadi ketika kita menggunakan waktu dengan baik, maka kinerja pun akan sesuai dengan waktu gitu. Lalu appearance sendiri adalah penampilan. Penampilan itu adalah salah satu faktor penunjang dari penilaian orang kepada sebuah perusahaan. Citra sebuah perusahaan dapat terlihat dari para pegawainya. Selanjutnya di sini time. Faktor dari waktu sendiri itu ada pertama, datang tepat waktu sesuai jam yang telah ditentukan perusahaan, lalu tidak meninggalkan jam kantor sebelum jam kerja selesai, tidak menggunakan jam kerja untuk mengurus hal-hal pribadi. Jadi di sini tuh lebih ke bagaimana seseorang itu menggunakan waktunya dengan baik, dengan cara mereka tuh di kantor benar-benar bekerja gitu ya. Jadi bukan yang kita datang ke kantor lalu pagi-pagi kita cuma makan, ngobrol gitu enggak, tapi benar-benar begitu datang di kantor kita sudah siap untuk bekerja, seperti itu. Lalu ada appearance, penampilan. Di sini penting ya untuk teman-teman sebagai pegawai wajib menggunakan ID card, lalu menggunakan pakaian rapi dan sopan. Ketentuan itu seperti menggunakan pakaian yang lebih tertutup di bagian yang seharusnya tidak perlu ditampilkan, seperti itu. Seperti misal menggunakan pakaian di bawah lutut atau dengan potongan dada yang agak tinggi, dan juga bolehlah menggunakan blazer gitu ya. Jadi ke kantor itu tidak cuma pakai kaos tapi boleh dan wajib untuk menggunakan pakaian yang rapi seperti itu, kemeja ya. Minimal pakai kemeja kalau nggak punya blazer. Lalu ada menggunakan makeup dan aksesoris yang tidak terlalu tebal. Jadi kita tuh ke kantor mau bekerja bukan mau pamer gitu. Kecuali memang perusahaan bekerja di bidang artistik ya. Jadi memang yang diutamakan itu penampilan gitu. Lalu yang keempat adalah menjaga sikap dan perkataan terhadap sesama rekan kerja. Di sini itu lebih mencakup seperti di kantor itu kita harus bersikap ramah kepada siapapun ya, dari lini manapun, dari mulai yang terendah sampai tertinggi, bahkan OB pun gitu, resepsionis atau security, kita wajib menegur gitu ya. Menegur dalam artian mungkin mengucapkan selamat pagi atau apapun,
dan juga, terhadap pimpinan udah pasti kita harus sopan ya, guys. Tapi, pada saat ini kita lebih harus, mau menghormati orang-orang yang mungkin ada di bawah kita, seperti itu. Lalu ramah kepada seluruh penghuni kantor dalam artian siapapun, boleh kita sapa sesuai dengan, mmm, selama itu masih standar sapaan ya, guys, gitu. Lalu lanjut, yang terakhir ada performance. Performance sendiri itu di sini adalah sebuah kinerja. Jadi gimana caranya semua orang pegawai itu berusaha, menggunakan kinerja yang terbaik di perusahaannya. Yang pertama itu dengan cara bekerja sesuai dengan jam kantor yang ditentukan perusahaan, lalu tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua ini penting banget, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kenapa tidak menunda-nunda pekerjaan? Karena, ya itu sendiri itu berhubungan dengan manajemen waktu. Ketika kita menggunakan waktu dengan baik, maka tidak akan ada pekerjaan yang tertunda, seperti itu. Lalu menghindari ngobrol dengan teman saat bekerja, tidak bergosip dengan rekan kerja. Karena kantor itu tempat untuk kita mencari uang, jadi diusahakan untuk menghindari, bergosip, seperti itu. Lalu menghindari mengobrol dengan teman kerja, karena ketika mengobrol maka pekerjaan tidak akan selesai. Dan yang terakhir, memberikan informasi jika berhalangan hadir. Sebagai pegawai tentunya kita mempunyai atasan, dan atasan itu yang akan berkoordinasi dengan, para manajer ya kan. Jadi kita sebagai pegawai, harus mampu berkoordinasi dengan atasan untuk, mengefisiensikan waktu dan kinerja kita. Jadi 3 master key ini, mereka semua berhubungan dalam, pembahasan etika perkantoran. Ketika kita menggunakan, pakaian yang baik, yang sopan, lalu kita, ramah kepada para pegawai di kantor, teman rekan kerja, maka, semua itu akan terlihat jauh lebih mudah ya. Lalu ketika kita datang tepat waktu, maka kinerja kita itu akan jauh lebih baik karena kita sudah siap, menghadapi permasalahan di kantor, seperti itu. Baik teman-teman, semoga sukses dan nikmati. Terima kasih semuanya.